First of all, let me introduce Ya, kali ini kita bertemu dengan saya kembali, Haiman Dwi Harjoko, dalam channel YouTube Motret Guru Official. Ya, belakangan ini karena ini pembelajaran daring, sehingga guru pun resah ketika memberikan nilai. Yang mana nilai tersebut apakah anak-anak itu mengerjakan dengan jujur atau tidak ketika ulangan harian ya, ketika di rumah. Jadi bagaimana cara untuk kita memberikan waktu, pertama bagaimana ketika kita sudah membuat soal ujian dengan Google Form ya. Kalau ingin lebih tahu tentang Google Form, cara menggunakannya bisa buka di video sebelumnya ya, tentang cara menggunakan Google Form ya. Nah, kali ini kita membuat untuk aplikasi timer. Jadi misal ada beri waktu ujian selama 1 jam, kemudian terdapat pengawas online ya, pengawas online bagi anak yang ketika ujian mengawasi ujian. Jadi siapa yang mengawasi? Ya sistem. Jadi akan ketahuan nih. Jadi ceritanya bagi mereka yang menggunakan soal ini ketika ujian, ketika mereka mengklik contohnya tab sebelah kayak gini, akan ketahuan, oh tandanya mereka membuka tab berapa detik di sini. Fotonya kelihatan, suaranya, videonya, kamera. Jadi kamera akan mendeteksi ya, kamera, suara dan lain-lain. Melalui apa? Melalui sistem ada nah di sini. Ingin lebih tahu lanjut? Oke, kita ikuti langkah-langkahnya. Baik, ya klik tanda 3 di sini setelah kita membuka Google Form yang udah pernah kita buat sebelumnya. Jadi bisa lihat video sebelumnya, jadi di nomor 31 ini ya, di video sebelumnya yang saya buat tentang cara membuat Google Form. Kalau Bapak Ibu belum lihat bisa lihat dulu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah membuat Google Form tersebut, soal ujian di Google Form, klik tanda 3 ini ya. Nah, oke, setelah itu klik add-on di sini. Setelah klik add-on tersebut, baik. Nah, tuliskan berupa form plus timer. Form plus timer. Nah, form timer ini berupa yaitu proctor timer ya. Jadi proctor itu pengawas ya. Proctor plus timer hari ini. Nah, klik ini, kita install di sini. Nah, lanjutkan. Jadi apa? Gambarnya di sini kelihatan tuh ya, siapa, berapa waktunya, kan kelihatan berapa detik, berapa persen mereka mengerjakan. Jadi inilah yang namanya auto proctor. Klik install, lanjutkan. Setelah itu masukkan Gmail kita ya, misal saya Gmailnya ini masukkan. Ya, setelah selesai masukkan passwordnya ya. Nah, setelah itu akan muncul tanda izinkan. Nah, izinkan, klik yang di bawah ya. Nah, setelah sudah selesai akan otomatis terpasang. Nah, ini selesai tandanya. Klik close di sini ya. Install successful. Oke. Ya, klik. Nah, di sini apakah sudah muncul? Nah, ini timer plus pokok. Kalau ada muncul kayak gini, kita perlu refresh dulu. Set. Nah, di refresh. Nah, klik tanda add-on di sini. Add-on kita pilih auto proctor. Kapan akan ujian? Misal ujiannya mau jam berapa? Misal contoh aja ya ini ya. Ini tinggal di kita setting nih. Nah, akan muncul di sini ya, sebelah saya ini. Jadi di sini ada menu main, timer, dan proctor. Main itu kita apa yang akan melakukan nih? Kita klik yang timer dulu aja. Berapa kita durasinya? Misal ujian 60 menit. Tanggal berapa kita mulai? Misal tanggal 16. Saya klik tanggal 16. Waktunya jam berapa mulai? Misal saya buat, nah karena misal ada
ujian ya 19, jadi biar kita nanti uji coba langsung jadi biar kelihatan. Misal jam 19 misal ya 19:59 misal ya. 1 jam berarti kapan selesainya? Sama tanggal 16. End time-nya misal 20:59. Auto close test, jadi akan tertutup otomatis ya. 60 menit waktunya ini, oke, klik update setting. Oke, berarti successful. Ini untuk timer. Kemudian bagaimana untuk pengawas online ya? Klik Proctor di sini. Tab switching di sini dicentang atau tidak? Ya, artinya jika ada anak ketika ujian membuka new tab yang lain, jadi soal ujian sedang ini ya, membuka tab yang sebelah, nah akan ketahuan berapa detik ketahuan. Kamera itu nanti akan ngawasi kamera, jadi sedang ngapain mereka, apakah membuka-buka atau tidak. Mikrofon itu suara, jadi kalau misalnya ada temennya yang bantu ataupun atau orang lah, jadi foto akan random, jadi si kamera akan memfoto random, jadi secara random ya, tanpa diketahui. Communication, jadi apa komunikasinya? Klik sebaiknya user during the test, jadi selama ujian. Setelah klik semua yang pada Proctor ini artinya pengawas, klik update setting. Oke, gitu, oke. Nah, klik main, tanda mainnya. Nah, klik enable sama klik enable Proctor. Nah, disinilah berapa max name of time, jadi berapa kali ujian. Jadi saya ujian jadi karena hanya sekali aja, sekali berarti. Nah, klik copy linknya, copy link. Nah, setelah di copy ini copy link, kita link tersebut dimasukkan ke dalam file WA. Nah, misal di WA kemudian diumumkan kepada grupnya masing-masing ya. Nah, ini yang akan di-share kepada grup WA ataupun melalui bisa melalui Google Classroom ya. Jadi ini masukin, kemudian dimasukin ke Classroom ya, bisa ya, sama ya. Jadi mungkin udah pernah ya, misal ujian apa nih, dimasukin misal di ujian bahasa Inggris misal, nah ya udah masukin aja di sini, klik tanda ini, kemudian tugas kuis ini di close, misal ini klik, ini link, dimasukkan di sini ya, tambahkan link, kemudian misal matematika dan Arab dan agama misalnya. Nah, kemudian ditugaskan, misal ini batas waktunya sama ya, 16 Februari, misal jam tadi berapa? 20:59 misalnya. Topiknya apa? Misal speech sama ya. Ini tugaskan, klik di sini. Nah, langkah selanjutnya kalau misal kita udah menghubungi Google Classroom, jadi mereka akan muncul otomatis di sini ya, ada ulangan harian jam berapa gitu ya. Mereka akan melalui Gmail masing-masing, akan masuk ke email masing-masing juga. Kita sarankan juga untuk membuka Google Classroom. Cara yang kedua, bagaimana? Karena ini link, jadi ketika mereka kita harus mengajari ke siswa juga, jadi tidak bisa cara mengklik link langsung. Kalau mengklik link tersebut, nih contoh, akan ya, nah di sini ya, klik link tersebut akan otomatis masuk nih, got it ya. Oke, setelah masuk tersebut, nah oke, mereka akan klik one stop sharing screen. Nah, jadi kita mengajarkan untuk siswa bagaimana use your microphone, ya izinkan. Error loading your camera, webcam close all. Jadi Zoom-nya ketika mau ujian ini harus dimatikan dulu kameranya ya. Jadi ketika saya sarankan ketika mau ujian harus ini ya, untuk menggunakan ketika Zoom-nya dimatikan. Jadi ketika ujian jadi lebih baik asinkronus. Nah, bagaimana? Jadi ketika link udah dapat, si anak akan mengklik link melalui HP ataupun apa. Nah, contoh, jadi akan masuk melalui ini. Ya, baik ya.
di sini. Ya. Jadi si anak itu akan mengklik link tersebut. Nah, jadi nanti akan masuk otomatis ya. Nah, caranya bagaimana? Link yang ini saya sarankan untuk di copy ya, di misal di sini. Masukkan ke URL tersebut, kemudian di enter. Nah, jadi ketika ada hal begini kendala, lebih baik jadi zoom-nya dimatikan dulu misalnya. Misal saya mematikan zoom dulu. Oke. Nah, kemudian saya masuk kembali ke dalam ini ya. Ini saya sengaja tambah itu 3 kali nih misalnya. Oke. Kemudian copy link. Nah, sehingga link yang tersebut copy link, kemudian masukkan ke sini. Saya sudah mematikan zoom, ceritanya saya sebagai siswa. Masukkan link tersebut ke sini. Jadi kemudian, nah, go tip ya, oke. Don't stop sharing screen, oke, kita tunggu beberapa detik. Ini saya sebagai siswa ya. Klik, nah, oke, klik screen ini ya, klik, kemudian di share screen. Nah, ini ada tanda stop sharing. Nah, ini tanda sedang berjalan ya. Kemudian, nah ini sudah mulai ya. Jangan lupa klik after submitting test kalau sudah selesai ya. Kita isi formulir. Akan muncul di sini. Nah, waktunya otomatis. Misal masukin emailnya apa ya. Ini at gmail.com misal. Jawaban nama lengkapnya siapa 10A. Jadi ini akan otomatis ya. Jadi kalau kita sudah nampurman akan tertutup otomatis. Misal ini berapa, saya pilih yang ini ataupun yang ini. Klik ya. Selanjutnya, nah kemudian berapa jumlahnya, misal H. Nah, kemudian kita membuat ini, klik. Kemudian suruh ngupload file. Jadi saya akan mengupload file otomatis misal. Oke, upload. Nah, ini sudah selesai nih misalnya, kirim. Nah, setelah sudah selesai, klik tab sebelahnya ya. Jadi misal saya klik tab sebelahnya, isi klik after submitting test. You have finished submitting? Yes. Oke. Nah, di sini. Nah, bagaimana kalau kita sebagai guru ketika akan mengecek kembali anak-anak yang sudah selesai tadi? Nah, klik di sini nih. Jadi di setting di sini. Klik ini, kemudian autoproctor, kemudian hasil, klik result di sini. Nah di sini nih, ini nih, Haiman Dwi Harjoko, klik di sini, klik. Nah di sini akan kelihatan nih, suara terdeteksi, apalagi nih. Oh jadi ini ya, jadi gambaran-gambaran ini yang muncul ini ya. Misal, apakah ada dia membuka tab sebelah atau tidak aman. Jadi ini ya. Jadi inilah manfaat adanya auto proctor ya. Sehingga semoga bermanfaat untuk kita ya sebagai guru, apalagi ini ya. Ketika pembelajaran online sehingga ada yang ngawasi sehingga terdeteksi nih, ini hanya suara aja yang terdeteksi berapa detik dan lain-lain. Jadi itulah ya, semoga mudah, semoga sukses untuk penggunaan aplikasi ini dan semoga bermanfaat ketika menggunakan aplikasi ini. Otomatis juga akan masuk di respon juga ya di Google Form ya, masuk juga di aplikasi autoproctor ya begitu. Semoga bermanfaat penggunaan timer dan sekaligus pengawas dalam ketika ujian online ya. Semoga tetap ketika menggunakan selalu mengutamakan kejujuran dan nilainya juga sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Ya begitu. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, akan membahas hal-hal yang menarik
terutama dalam hal aplikasi yang bisa bermanfaat dalam pembelajaran online. Ya, baik. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali bertemu dengan Haiman Dwi Harjoko di channel YouTube Motret Guru Official. Ya, terima kasih.